warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Asya. Di samping saya Jadi Nisa, kami dari SMK Abdi Bangsa dari kelas 11 MPLB mendapat tugas dari Ibu Ani tentang pengembangan dan penghargaan SDM. Pengembangan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan profesi, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pada karyawan. Pembangunan SDM digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional karyawan. aspek dalam pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan pengembangan dilakukan dengan merancang dan menyediakan program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Contohnya, pelatihan manajerial, pengembangan soft skill, kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Pengembangan karir bertujuan untuk membantu karyawan mencapai tujuan karir dalam perusahaan. Hal tersebut melibatkan penilaian kinerja, identifikasi bakat, dan pemetaan peluang karir yang dapat dikerjakan oleh karyawan. Ketiga, pembangunan kepemimpinan khususnya diberikan kepada karyawan yang bertugas sebagai manajer dan calon pemimpin. Keempat, program pemberdayaan dilakukan untuk mendorong karyawan agar ikut serta secara aktif dalam proyek dan inisiatif yang relevan bagi perusahaan. Program pemberdayaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi karyawan. Yang kelima, mentoring dan pembinaan dilakukan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada karyawan. Selain itu, juga dapat membantu karyawan mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi karyawan. Yang keenam, manajemen kerja dilakukan untuk menilai dan memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan. Selain itu, juga dapat membantu karyawan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ketujuh, penilaian dan pengembangan dilakukan untuk mendukung inovasi dan penelitian yang dapat meningkatkan operasional perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif. Untuk yang kedelapan, keseimbangan kerja dan kehidupan berfungsi untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan agar mereka tetap produktif dan bahagia. Selanjutnya, manajemen talenta. Manajemen talenta adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat dan berkinerja tinggi. Tujuannya agar karyawan masih tetap mendukung pencapaian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, beberapa konsep dalam manajemen talenta antara lain: yang pertama, mengidentifikasi bakat; yang kedua, pengembangan bakat; yang ketiga, pemetaan karir; untuk yang keempat, penghargaan dan pengakuan; yang kelima, pertahanan bakat; yang keenam, rekrutmen eksternal. Penghargaan SDM. Penghargaan SDM merupakan serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memberikan pengakuan dan insentif kepada karyawan. Tujuan penghargaan SDM: 1. Motivasi dan pengakuan. 2. Peningkatan kinerja. 3. Pertahanan karyawan. 4. Peningkatan keterkaitan dengan organisasi. 5. Meningkatkan iklim keluarga. Bentuk-bentuk penghargaan: 1. Bonus kinerja. 2. Pengakuan publik. 3. Sertifikasi atau piagam penghargaan. 4. Penghargaan non-moneter. 5. Promosi. 6. Kesempatan pembangunan. Selanjutnya ada evaluasi program penghargaan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai dan menganalisis secara kritis efektivitas program penghargaan SDM yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Cara melakukan evaluasi program ini melibatkan proses pengumpulan data, analisis kuantitatif dan kuantitatif, serta penyesuaian program. Adapun langkah-langkah dalam melakukan evaluasi program penghargaan SDM meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan; yang kedua, identifikasi indikator dan kriteria evaluasi; yang ketiga, pengumpulan data; yang keempat, analisis data; untuk yang kelima, perbandingan hasil evaluasi dengan tujuan awal; yang keenam, identifikasi; yang ketujuh, umpan balik dari karyawan; dan yang kedelapan, rekomendasi dan tindak lanjut.
terakhir, kebijakan dan kepatuhan SDM. Kebijakan merupakan serangkaian pertanyaan yang ditetapkan oleh manajemen organisasi. Adapun kepatuhan merupakan keadaan perusahaan yang mengikuti dan mematuhi peraturan, hukum, kebijakan, dan standar yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan SDM, kebijakan dan kepatuhan bercakup penyusunan aturan, norma, dan pedoman yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengembangan dan penghargaan karyawan. Kebijakan dan kepatuhan dapat meliputi penggajian, kenaikan pangkat, promosi, pelatihan, kesejahteraan karyawan, dan etika kerja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.